Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya Abigail, pelayan Tuhan dari Keluarga Allah Jogja. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di mana saya bisa mendapatkan beasiswa full di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Awalnya saya tahu beasiswa ini tuh dari Instagram, terus dikasih tahu mama dan akhirnya memutuskan buat coba daftar. Sebenarnya di awal itu sempat ragu karena jurusan yang disediain itu tuh bukan apa yang aku pengenin. Tapi akhirnya setelah diskusi diputuskan buat mencoba daftar dulu. Nah, sambil ngisi-ngisi berkas dan ikut beberapa seleksi, saya sempat baca-baca kayak apa aja sih yang diperluin. Nah, ternyata salah satunya itu diperlukan namanya medical check up, itu tes kesehatan. Nah, dari situ saya juga mencari tahu kayak apa aja sih yang diperluin untuk medical check up. Ternyata ada salah satu cek yang memerlukan buat payudaranya dicek kayak gitu. Terus di saat itu saya menyadari bahwa ada benjolan di payudara saya yang lumayan besar ukurannya. Lalu setelah itu sambil mengurus berkas dan segala keperluannya, saya memutuskan untuk ke dokter buat dicek. Terus setelah itu dokter akhirnya nyuruh buat langsung ambil tindakan, langsung operasi. Terus akhirnya setelah diskusi bersama keluarga juga, kami memutuskan buat oke, langsung ikut operasi. Dan itu perlu beberapa waktu untuk persiapan, sekitar 1 minggu. Dan di tengah-tengah persiapan operasi itu saya juga persiapan untuk seleksi, di mana yang pertama itu ada yang namanya tes tertulis, jadi kayak ngerjain soal-soal seperti itu. Terus waktu hari Sabtu, waktu saya sudah di rumah sakit, waktu itu udah diinfus dan segala macamnya, saya mendapat kabar bahwa puji Tuhan dinyatakan lolos seleksi tahap pertama. Lalu yang bikin saya kaget adalah di hari itu juga harus mengerjakan seleksi tahap kedua, di mana itu juga mengerjakan soal-soal. Dan di situ posisinya saya udah pakai baju operasi, udah siap, udah diinfus, tapi akhirnya pakai dobelan kemeja terus mengerjakan soal-soalnya. Setelah itu pada malam hari itu saya dijadwalkan buat operasi. Sebelum masuk ruang operasi itu tiba-tiba ada pengumuman bahwa saya dinyatakan lolos seleksi 2, tahap 2. Lalu, tapi yang bikin saya kaget adalah seleksi tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, itu dilaksanakan hari berikutnya, di hari besoknya, pada pagi hari. Jadi, waktu operasi itu malam hari, lalu paginya saya langsung seleksi tahap ketiga. Nah, di situ posisi saya juga sama, pagi harinya masih pakai baju operasi, masih dengan bekas luka yang cukup sakit, tapi di situ saya mempersiapkan seadanya untuk ikut seleksi tahap ketiga, yaitu tes wawancara. Di situ saya jawab pertanyaan-pertanyaannya dan segala macamnya. Lalu juga sambil saya doakan. Lalu hari berikutnya saya boleh pulang. Dan di saat saya pulang itu ada pengumuman bahwa saya lolos tes seleksi yang tahap ketiga. Lalu sambil menjalani pengobatan dan segala macamnya perawatan yang diperlukan itu, saya melanjutkan tes yang keempat, masih sama, yaitu wawancara. Lalu puji Tuhan saya dinyatakan lolos seleksi tahap keempat. Lalu yang terakhir yang paling saya takutkan adalah medical check up. Di situ seperti medical check up pada umumnya, pengambilan darah, tes urin dan lain sebagainya. Puji Tuhan saat itu juga hasil operasi saya keluar dan benjolan yang ada di dalam payudara saya dinyatakan tidak berbahaya. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, tes medical check up-nya juga berjalan dengan lancar, sehingga pada tahap medical check up itu saya dinyatakan lolos dan diundang untuk penandatanganan perjanjian beasiswa tersebut. Puji Tuhan saya bisa mendapatkan beasiswa full di salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta. Itu semua berkat kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga rindu mau kasih satu ayat buat Bapak Ibu Saudara semuanya di 1 Korintus 2 ayat 9, di mana apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan.
Demikian kesaksian saya, semoga dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya juga mengajak untuk jangan lupa tetap beribadah di keluarga Allah, ikut melayani Tuhan, ikut komsel, dan jangan lupa juga untuk Pondok Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.